Dua tanaman ini Cici Petani Kantoran sarankan kita mempunyainya di rumah, tapi bagi teman-teman yang tidak sempat menanamnya, ini ada caranya bagaimana membuat awet apabila kita membelinya di pasar dan bisa awet berbulan-bulan, sehingga kita menghindari kerusakan barang yang sudah kita beli termasuk daun salam dan daun jeruk menjadi awet apabila kita simpan. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai dengan selesai dan jangan lupa klik subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning good pagi bagi teman-teman Cici Petani Kantoran. Seperti biasa pagi ini ibu-ibu kegiatannya sesudah beres-beres ataupun yang lain ya, biasanya kita berbelanja di tukang sayur, warung ataupun ke pasar. Salah satu yang biasanya kita beli adalah daun salam, karena biasanya kita butuh banget ya buat memasak ataupun untuk mepes atau lainnya. Apabila kita membelinya dalam jumlah banyak atau misalnya pas ke kebun orang dikasih nih daun salam agak banyak, tapi kita jarang memasaknya, maka kita bisa menyimpannya ya teman-teman, supaya nanti tidak garing. Kan suka ada tuh kalau daun salam itu garing banget ya, ataupun daun jeruk. Ada dua jenis ini yang kebetulan juga Cici Petani Kantoran tanam. Tentu teman-teman sudah pernah melihat video sebelumnya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita cuci dulu kedua daun ini ya. Kita udah selesai nyucinya. Nah, ini untuk daun jeruk, tadi daun salam. Bagi teman-teman yang punya pohonnya kayak aku, walaupun cuma satu pohon, itu bisa terus-terusan panen ya, tinggal kecepin aja ya teman-teman, sehingga kita bisa mengambilnya kapanpun kita butuh. Ini daun jeruk wangi banget nih walaupun dicuci gini ya, apalagi kalau dimasak. Bagi teman-teman yang ahli memasak tentu membutuhkan dua daun ini. Ini udah selesai kita cuci. Sudah dicuci, ini kita keringkan dulu ya, maksudnya dikeringkan tuh dari airnya. Kenapa harus dicuci? Kadang-kala kalau kita beli di tukang sayur ataupun di pasar itu ada tanah, kotoran dan lain sebagainya, kecuali kalau kita memanen sendiri untuk kedua tanaman ini dari pekarangan kita atau kebun kita. Ini tanaman aku dua-duanya masih bisa dipanen, jadi sebetulnya aku tuh nggak perlu membeli di tukang sayur ya, walaupun harganya murah tapi lumayan bisa mengurangi pengeluaran dapur. Ada juga sebetulnya teman-teman yang menggunakan plastik clip, jadi dimasukin ke plastik kecil-kecil kemudian disimpan di kulkas atau freezer. Ini aku menggunakannya adalah wadah plastik. Sambil ini menunggu kering ya, kita alasin dulu. Wadah plastik kayak gini tentu teman-teman semuanya punya ya. Bagi yang misalnya satu minggu satu kali ke pasarnya, ini sangat membantu sekali supaya yang kita beli ini tidak terbuang. Wadahnya cukup yang ada aja di rumah. Nah kemudian aku biasanya rada rapi ya, nyusun untuk daun salam dan daun jeruknya ini usahakan bersih, jadi kita pada waktu memasak pun tinggal masak ya, tapi kalau mau dicuci lagi juga nggak masalah. Untuk masakan yang menggunakan dua daun ini tentu rasanya pasti berbeda ya, dan ibu-ibu pasti punya dan membutuhkan untuk dua jenis daun ini. Biasanya kita suka gini ya,
Yang namanya daun salam teh diingin sampai kering banget. Sebetulnya apa sih bedanya daun salam kering dengan daun salam yang masih seger? Kalau kita punya pohonnya enak banget ya teman-teman, kita tinggal ngambil aja sesuai kebutuhan. Kayak aku tuh ada ya di dekat dapur satu pohon salam, dan itu sudah bertahun-tahun aman, artinya tanpa perawatan khusus, kita biarin juga itu akan terus tumbuh sehingga sudah bertahun-tahun. Yang namanya daun salam aku tuh jarang beli, karena daun salam ini selain untuk memasak ini banyak banget gunanya. Misalnya orang yang untuk berobat ya, direbus ya, obat kolesterol, obat yang lainnya, itu berguna banget nih yang namanya daun salam. Jadi bisa dipertimbangkan bagi teman-teman yang belum mempunyai daun salam di halaman rumahnya, kenapa nggak coba nanam, karena kita juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk daun jeruknya ini boleh wadah terpisah, boleh satu wadah. Kalau aku satu wadah, kenapa? Karena aku kan nggak banyak masaknya, pun aslinya terus terang jarang. Nih daun jeruk seperti ini wangi banget nih, jangankan untuk memasak ya teman-teman, ini untuk dicuci aja, dipetik dari pohon itu, wah udah tercium. Sayang sekali kalau di video nggak kecium, terciumnya kalau yang memvideokan. Mau bikin peye kalau pakai daun jeruk itu, waduh terasa banget ya wanginya, dan pasti lebih enak karena seakan ada bau-baunya gitu. Nah ini ya teman-teman nih, ini cukup mudah kita dan bisa melindungi dari kerusakan atau nanti ininya jadi kebuang ya kalau rusak. Kita tutup yang rapat, kita akan simpan ini ke dalam kulkas, tidak di freezer ya, karena aku cukup sering pakainya, minimal 1 hari 1 kali, walaupun masaknya jarang, tapi segini cukup untuk kebutuhan 1 minggu. Sekarang kita tinggal memasukkannya ke dalam kulkas ya teman-teman ya. Jadi hanya seperti itu aja, itu akan membantu kita untuk membuat 2 daun ini bisa disimpan bahkan berbulan-bulan. Tapi kalau berbulan-bulan sayang amat ya, berarti kita tidak memasak-masak ya. Kadang-kadang pasti pada waktu kita berlebih, panennya cukup banyak, sehingga harus kita simpan. Sekian dulu sharing dari Cici Petani Kantoran pagi ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cici Petani Kantoran mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.